Dalam bisikan angin yang lembut menyapa, ujung pantai membentang penuh pesona. Garis cakrawala memeluk laut biru dan menghantarkan mimpi satu persatu. Mentari pagi menyingsing di cakrawala, menghangatkan jiwa dan menenangkan rasa. Sore hari jingga melukis cerita, kemudian melabuhkan damai di hati yang penuh luka. Pangandaran dikenal dengan alam dan pantainya yang sangat indah di Provinsi Jawa Barat. Tidak sedikit orang yang datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk melihat keajaiban yang ditawarkan oleh Pangandaran. Pantai berpasir putih yang memeluk ombak biru, hutan cagar alam yang menyimpan satwa dan flora unik, serta matahari terbenam yang melukis langit dengan warna emas. Semua menjadi daya tarik yang sulit dilupakan. Inilah petualangan Leksana Sundara dari Pantai Pangandaran. Saya pun memulai perjalanan dari tempat kerja saya yang berada di Bandung Barat. Tujuan pertama saya yaitu Cileunyi, yang dimana itu adalah titik kumpul pertama kita. Petualangan kita kali ini hanya bertiga bersama sahabat kecil saya, yaitu Deden dan Denny. Mereka berdua berangkat dari Sumedang, sedangkan saya dari Padalarang. Dengan kondisi jalan yang tidak terlalu padat, sehingga kecepatan saya lumayan cepat, membuat perjalanan saya menjadi lebih semangat. Dan akhirnya saya pun sampai di Cileunyi. Ini kita mana nih? Kita ke Pangandaran, Bos. Aja. Benar. Sekarang kita ketemuan di Cileunyi jam 11 kurang 17 menit. Kemungkinan jam 11 kita akan berangkat. Kita di sini briefing dulu sekitar 20 menitan untuk mempersiapkan dalam medan Oke, kita sebelum berangkat kita berdoa dulu supaya kita diberi kelancaran dan keselamatan ke Pangandaran kita ini berjalan satu dua tiga jam saja. Kita sangat penting sekali dengan perjalanan kita. Semoga kita sampai di sana dengan aman, nyaman. Kita Perjalanan saya baru saja dimulai. Kita dimulai dengan permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya perjalanan kita diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Kita pun berangkat dari Cileunyi. Target istirahat pertama kita yaitu di SPBU Limbangan yang berada di Kabupaten Nagreg. Sesaat di Cicalengka kita pun terjebak oleh macet, membuat perjalanan kita melambat. Syukurnya macet tidak terlalu panjang, sehingga perjalanan kita bisa kembali dengan lancar. Dan akhirnya kita pun sampai di Limbangan. Kita pun beristirahat tidak terlalu lama, hanya 10 menit saja untuk menghilangkan rasa pegel dan memulihkan konsentrasi kita. Oke, hari ini kita sudah sampai di SPBU Limbangan di Nagreg. Kan kita target itu ke SPBU Ciaro Nagreg, tapi kita kelebihan jadinya kita ke SPBU Limbangan. Dan tadi kita terjebak sama macet dari Cicalengka sampai ke Jalan Cagak di Nagreg. Nah, di yang ke kiri itu ke Tasikmalaya, yang ke kanan ke Garut. Disitulah kita macet sampai sana. Semakin malam, kondisi jalan semakin sepi. Apalagi kondisi suasana yang sangat gelap membuat kita harus lebih berhati-hati. Syukurnya kita pun sampai di tujuan istirahat kedua, yaitu SPBU Gentong. Oke, hari ini kita di jam 1, sekarang sudah masuk di hari Sabtu, di jam 1:08. Kita sudah sampai di SPBU Gentong. Kita istirahat dulu di sini sekitar 20 menit. Karena kita akan perjalanan ke Banjar sekitar 1,5 jam. Ini cukup waktu yang lama. Jadi kita harus istirahat dulu, preskan badan untuk biar enak di jalan. Karena di jalan tadi juga di pas jalan satu jalur kita
saat gelap banyak truk-truk yang ingin naik saat sulit ya kita berhenti dulu. Jalan gelap yang sebelumnya kita lewati ternyata dulunya area berbahaya. Katanya ada segerombolan anak-anak muda yang meminta-minta di jalan dengan kondisi yang mabuk. Tentunya itu membuat tidak nyaman bagi pengendara yang lewat. Abah kena anu kepala sarte kena. Mungkin ada karunya dari di pargat ku baru dah kanu marajeg gini itu ya gini. Aja gaba asari doan we pamagetna gini. Tas di payun ayeuna mah ceuk PRW teh. Ruah gue saungna gini. Ruah gue saungna badi ruah gua abah teh pek canggang lem dari dinya teh terus ningang pada terus dibongkar mah saungna itu je cara caricing di dinya. Tos teu aya ya nama. Teu aya ya nama. Oke, kita lanjut perjalanan. Sekitar sekarang itu jam 1:30 kita lanjut perjalanan ke Banjar. Karena tadi saya sudah mewawancarai kakek-kakek, ternyata jalannya itu dulunya sering ada pungli-pungli gitu. Sekarang katanya udah dihancurin tempat itu dan ini sekarang kita lanjut perjalanan ke tempat selanjutnya. Ini sampai sana sekitar 1:30. Sekarang sampai sana sekitar 2:30. Nanti ya insya Allah sampai di Padaherang itu jam 3 sampai di sana. Setelah 20 menit, kita pun melanjutkan perjalanan lagi, yaitu tujuan kita ke Banjar. Sebelumnya kita ingin mengisi bahan bakar di SPBU Gentong, tetapi kondisi antriannya yang begitu panjang, sehingga kita pun memutuskan untuk lanjut perjalanan dan mengisi bahan bakar di SPBU lainnya, yaitu SPBU yang berada di Ciamis. Oke, barusan saya sudah ngisi bensin dulu. Bensin saya tinggal satu baris, ini di Ciamis kayaknya. Kalau bentar lagi kita akan masuk ke Banjar. Kita amanin dulu untuk bensin, kita akan bersedia untuk belok ke Pangandaran dari Banjar. Oke. Kita pun tidak beristirahat, hanya mengisi bahan bakar saja, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, dan kita pun sampai di Banjar. Perjalanan kita sudah 3/4 dari titik mulai kita. Tentunya sebentar lagi kita akan sampai di Pangandaran. Waktu pun semakin pagi, jalan menjadi sangat sepi. Syukurnya kondisi jalan sangat bagus, membuat kami bisa tenang dengan kondisi kita dan kondisi motor. Bayangkan saja, jika motor bermasalah saat di jalan, kondisi bahaya bakalan semakin dekat. Tetapi saat di Banjarsari menuju Pangandaran, kondisi jalan terlihat basah. Tentunya sebelum kita sampai jalan ini, di sini sedang hujan. Syukurlah kita tidak kehujanan dan kita pun sampai di Pangandaran. Kita beristirahat dahulu untuk subuhan dan mengisi perut kita yang sudah semakin lapar. Saat beristirahat, hujan pun datang. Yang awalnya kita ingin melihat sunrise di pantai timur pun menjadi gagal karena kondisi hujan. Tentunya matahari tidak akan terlihat dan langit pun tidak akan cerah. Kita sudah lama diam 2 jam beristirahat di sini, hanya sekedar menunggu hujan untuk bisa reda. Tetapi hujan pun tidak reda. Ini ngapain nih? Ini beli apa? Ini Teo. Tuh. Ini dia sengaja beli snack cuaca hujan. Berapa duit Dan? 15. Perfect lah. Terpaksa kita pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan. Inilah yang membuat kami kesulitan untuk mengabadikan momen kita ini. Syukurnya saya membawa action cam sehingga bisa mengabadikan momennya saat kondisi sedang basah. Saat kita sudah hampir sampai ke pantai timur, ya sekitar 10 menitan lagi lah sampainya. Kondisinya tidak basah atau tidak hujan. Sangat sedang sekali, hujan tidak ada dan cuaca sedikit cerah. Sehingga kita senang bisa melepas jas hujan dan bisa mengabadikannya dengan nyaman. Kita pun sudah memasuki area tempat wisatanya. Cuaca yang begitu lumayan cerah sehingga kami tidak gelisah ketika nanti siang akan bermain seharian.
kita mencari tempat yang sepi dan tenang untuk bisa mengabadikan momen kita. Ini adalah mimpi saya saat sekolah SD. Waktu kelas 6, angkatan saya liburan ke Pangandaran. Waktu itu saya naik bis, tetapi waktu dan momen tidak bisa diatur sendiri. Dulu saya tidak mempunyai HP untuk bisa mengabadikannya, sehingga kenangan itu tidak ada. Dan waktu itu saya bersumpah dan berjanji pada diri sendiri, saya akan kembali lagi ke sini bersama sahabat saya dengan menggunakan motor. Dan setelah 7 tahun kemudian, sumpah dan janji itu bisa terlaksana. Tentunya perjalanan ini sangat berharga banget, bisa terlaksanakan setelah bertahun-tahun menantinya. Suatu saat aku akan kembali lagi ke sini dengan menggunakan mobil sendiri bersama keluarga saya dan istri saya nantinya. Dengan mimpi dan janji itu, saya bisa lebih bersemangat untuk mencapai kesuksesan. Intinya kita bisa yakin dan percaya diri. Tentunya kita harus dibarengi dengan usaha dan kerja keras. Siang hari saya berangkat ke penginapan. Penginapan yang kita tempati adalah Sinar Rahayu 2 karena untuk harga 1 malam di sini terbilang cukup terjangkau. Oke, hari ini kita sudah memasuki check-in jam setengah 12. Akhirnya kita pun bisa beristirahat dan bersantai setelah 12 jam kita beraktivitas tanpa berhenti dengan kondisi badan yang lemas dan capek, membuat kita tidak bisa berdaya untuk kemana-mana. Semakin lama semakin sore, hujan pun mulai datang. Yang tadinya ingin berniat untuk menikmati sunset pantai barat, itu pun gagal lagi. Padahal kita sudah senang. Siang tadi cuaca sangat cerah banget, tetapi cuaca tidak bisa diprediksi. Cuaca bisa berubah kapan saja, bahkan dalam hitungan menit. Oke, di hari pertama setelah kita perjalanan dari rumah kita ke Pangandaran, cuacanya sangat mendung sekali dari pagi sampai siang. Nah, di siang itu saat kita beristirahat, cuacanya cukup bagus sekali. Dan setelah kita check-in di jam 11, cuaca lumayan bagus sekali. Padahal sebelumnya saya sudah janjian untuk check-in-nya itu jam 12, tapi kita diizinin jam 11 bisa masuk untuk check-in. Oke, dan niatnya sore ini kita mau sunsetan, tapi cuacanya mendung sekali, hujan rintik gerimis dari jam 1 sampai malam ini jam 7 gerimis terus. Untuk sekarang kita akan konten keseruan malam di Pangandaran. Nah, malam ini terbantu dengan warna-warna lampu yang meskipun mendung, kalau malam tetap oke lah untuk konten. Dan besok kita akan melanjutkan sunrise di Pantai Timur. Semoga saja cuaca cukup bagus sekali untuk kita bisa konten. Dan siangnya dari jam 7 sampai jam 11 kita akan petualangan ke Cagar Alam. Di sana kita akan mengeksplor hutan-hutan yang ada di sana dan hewan-hewan dan flora-flora yang lainnya. Malam pun sudah datang. Syukurnya hujan sudah hilang, membuat kita bisa lebih tenang untuk kita bermain di malam ini dengan bersenang-senang. Karena besok kita akan kembali pulang, yaitu sahabat saya ke Sumedang dan saya ke Padalarang. Malam ini kita manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara berkeliling dan mengeksplor tempat-tempat. Jadi teringat dulu saat SD saya keliling di sini, tapi jam 9 harus sudah pulang ke penginapan. Itulah yang membuat kita senang sekarang. Waktu dan tempat bermain kita tidak dibatasi, sehingga kita bisa bebas kemana saja. Yang paling saya senang adalah ketika naik odong-odong. Kita bisa berkeliling dengan bersama-sama sekaligus olahraga malam.
Pagi hari cuaca sangat cerah banget, membuat kita bisa bersemangat untuk melihat sunrise di pantai timur. Ini kesempatan banget. Setelah 2 kali gagal karena cuaca kurang cerah, kita pun bergegas untuk berangkat ke pantai timur. Tetapi kita cuman berdua bersama Deden karena Denny sangat kecapean banget setelah bermain malam tadi. Dan akhirnya kita bisa menikmati sunrise-nya dengan cuaca yang sangat cerah. Tidak sedikit orang yang datang, pastinya semua orang mempunyai hal yang sama. Hari sebelumnya cuaca pagi dan sore sangat kurang, dan pagi ini cuaca cerah. Orang-orang pasti senang dan berdatang untuk menikmati sunrise-nya pantai Pangandaran. Saya pun mencari spot yang indah dan sepi, karena kita senang dengan ketenangan dan sunyi, membuat pikiran kita bisa terbuka dan nyaman ketika mengabadikan momen ini. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan, sudah datang jauh-jauh, tapi cuaca tidak cerah di hari pertama. Syukurnya, pagi ini diberi cuaca yang sangat cerah. Tentunya, perjalanan kita yang jauh ini terbayarkan. Garis cakrawala yang begitu indah mengajarkan saya untuk senantiasa bersyukur. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang mampu mengubah luasnya cakrawala menjadi pemandangan yang memukau. Seolah berbisik bahwa segala sesuatu diciptakan dengan keindahan yang luar biasa. Apalagi kita, hambanya yang diberi akal dan hati yang tulus untuk terus belajar dan bersyukur. Dengan rasa syukur yang tulus, perubahan menjadi lebih baik. Bukan lagi mimpi, melainkan langkah nyata menuju kesuksesan dan makna hidup yang sejati. Meski deru ombak berisik menghantam pantai, jiwa ini tetap tenang. Karena terkadang, ketenangan sejati bukanlah tentang sepinya suasana, tetapi tentang damainya hati yang mampu menerima segala suara. Betapa bahagianya membayangkan suatu hari nanti bisa menyaksikan indahnya cakrawala di pagi hari bersama istri tercinta dan keluarga. Momen sederhana namun penuh kehangatan dan penuh makna. Kami pun kembali ke penginapan, bersiap-siap untuk menjelajahi petualangan utama kita, yaitu cagar alam. Disebut petualangan utama karena kami sangat menyukai suasana hutan, layaknya seperti di gunung. Di sana, kehidupan terasa lebih menantang dan penuh rintangan, namun memikat. Alam liar menyajikan pengalaman yang tak terlupakan, termasuk kesempatan bertemu dengan hewan-hewan yang masih hidup bebas dan alami di habitatnya. Kita diarahkan dengan pengelolanya untuk bisa sampai ke lokasi tempat masuknya. Oke, untuk hari ini kita masuk ke hutan cagar alam. Di sini kita akan mengeksplor dan kita mencari tahu tentang flora atau fauna yang ada di cagar alam sini. Di sini tantangan kita adalah ada kera yang sangat mengganggu kita untuk proses syuting. Kita syuting harus lebih berhati-hati karena kera di sini bisa saja mengambil barang-barang kita dan mengambilnya ke atas pohon sehingga barang yang kita miliki sangat berbahaya. Oke, kemarin cuaca cukup sangat jelek karena sedikit hujan terus-terusan dari siang sampai sore jam 7, dan tadi pagi kita disuguhi dengan cuaca yang bagus sehingga kita bisa melihat sunrise di pantai timur. Oke, kita lanjut berpetualang ke cagar alam sini. Dengan suasana yang sejuk, kami terasa tenang dan semangat pun tumbuh untuk mengeksplorasi tempat ini lebih dalam. Keindahan alam seperti ini seolah mengundang kita untuk terus menjelajah dan menikmati setiap sudutnya. Saya tidak menjelaskan secara detail dan sejarahnya karena saya datang tanpa pemandu wisata. Selain itu, kami juga tidak sempat mengunjungi semua tempat karena waktu kami cukup terbatas. Siang nanti, kami harus segera check out dari penginapan untuk kembali ke kota kami.
Tempat utama yang kita kunjungi yaitu legenda Gua Keramat Parat. Tempat ini layak dilestarikan karena memiliki sejarah yang penting dan berharga serta keanekaragaman hayati yang terjaga. Sebagai saksi bisu berbagai peristiwa, tempat ini juga menjadi penting untuk konservasi dan pembelajaran. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita untuk generasi mendatang. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gua Sumur Mudal, sebuah gua yang terbentuk akibat proses alam yang lama. Air tanah yang mengikis batu kapur secara perlahan melarutkannya dan membentuk rongga-rongga yang semakin besar seiring waktu. Akhirnya membentuk gua yang memukau ini. Selanjutnya kami memasuki Gua Jepang yang memiliki bentuk yang cukup aneh. Seolah-olah pembuatannya sempat terhenti dengan jalur yang awalnya lurus tiba-tiba berbelok ke arah kanan. Jika dilogikakan, kemungkinan besar saat mencoba melubangi bebatuan keras ini di jalur awal, para pembuat gua ini mengalami kesulitan sehingga mereka memilih untuk bergeser ke arah kanan, berharap bebatuan di sana lebih mudah dilubangi. Petualangan di cagar alam pun selesai dan kami segera melanjutkan perjalanan dengan cepat menuju pantai Pasir Putih. Waktu yang semakin siang membuat kami tak bisa berlama-lama di tempat ini. Jadi kami bergegas agar bisa menikmati pantai sebelum hari semakin siang. Oke, di depan ada monyet. Lihat. Leave